Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia dengan NPM 102220034. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam, didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Jadi jenis formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama, contohnya faktur penjualan. Formulir continuous berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan, contohnya printer komputer. Formulir tanpa karbon, beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon, contohnya tiket pesawat. Formulir dengan tinta magnetis dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Dan yang terakhir adalah formulir optical character recognitor dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis ditransfer ke komputer. Manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama adalah untuk menentukan hasil kegiatan, contohnya pekerjaan, pembuatan distribusi, dan laporan untuk pimpinan. Yang kedua adalah untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan, contohnya penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga adalah untuk memerintahkan suatu pekerjaan, contohnya surat pemerintah pengiriman barang, surat perintah pemberian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Contohnya rencana produk untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Golongan formulir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menurut sumbernya dan yang kedua adalah menurut tujuannya. Formulir menurut sumbernya. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Dan formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order, dan pembelian rekening koran bank. Formulir menurut tujuannya. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain, contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Terus formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja. Prinsip dasar dalam merancang formulir. Yang pertama ada pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Terus yang kedua penghindaran duplikasi dan pengumpulan data. Yang ketiga rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Yang keempat unsur internal cek dalam merancang formulir. Yang kelima nama dan alamat perusahaan dan formulir. Yang keenam nama formulir. Selanjutnya yang ketujuh adalah nomor identifikasi pada setiap formulir. Yang 8 formulir besar. Yang ke-9 pencetakan garis pada formulir. Yang ke-10 pencantuman nomor urut cetak. Yang ke-11 rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda checklist atau X atau dengan mencantumkan tanda ya atau tidak. Yang ke-12 adalah formulir ganda dan yang ke-13 adalah pembagian zona. Selanjutnya adalah kapan formulir digunakan. Yang pertama adalah jika suatu kejadian harus dicatat. Contoh faktur penjualan tunai untuk mencatat transaksi penjualan setiap hari. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Contohnya, setiap ada permintaan barang, bagian gudang akan menulis nama, spesifikasi, dan kuantitas barang. Yang ketiga adalah jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Untuk membeli barang, bagian perlu tanya bagian gudang, nama barang, spesifikasi, kualitas, dan kapan barang diperlukan. Dan yang terakhir adalah jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi.
Formulir digunakan untuk merekam pertanggungjawaban pelaksanaan transaksi tersebut. Selanjutnya adalah informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir. Yang pertama ada yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isi, jumlah lembaran tembusan, dan jenis kertas yang digunakan. Yang kedua adalah yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan dan pencatatan informasi dan formulir tersebut. Dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen yang pertama ada dokumen sumber, dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Yang kedua adalah dokumen pendukung, dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.